Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita semua rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir sharing tentang bagaimana strategi sukses dalam menjalankan bisnis affiliate di kuadran rezeki. Sebelumnya saya mohon maaf ya, apabila kemudian di kesempatan kali ini kita sedikit berteori, tapi semata-mata untuk sama-sama belajar ya, bukan dalam rangka untuk menggurui teman-teman semuanya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin harus kita pahami bersama. Kira-kira kalau kemudian di dalam bisnis affiliate itu posisi kita berada di mana sih gitu. Nah, kalau kemudian kita buka-buka ya sebuah nasihat ya dari seorang yang sangat kaya raya yang bernama Warren Buffett ya, dia mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa menghasilkan uang di saat tidur, maka Anda akan bekerja sampai mati. Ya. Oleh karenanya kemudian kuadran rezeki ini hadir dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk bareng-bareng ya menjemput rezeki yang besar, dan akhirnya kemudian kawan-kawan bisa passive income begitu. Hasilnya besar, passive income gitu ya. Nah, kita akan coba sedikit ya bahas ya di The Cash Flow Quadrant. Kita cepat saja, ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Untuk kuadran kiri ini adalah orang yang aktif ya, menggantikan waktunya dengan uang. Baik sebagai employee maupun self-employed ini sama ya, menggantikan waktu dengan uang. Kemudian kita turun dulu ke bawah ya, investor. Kalau investor sedikit berbeda kawan-kawan. Jadi dia menggantikan uang dengan uang. Untuk mendapatkan uang yang lebih besar, maka dia akan menginvestasikan ya uangnya untuk mencari uang yang lain gitu ya. Nah, kita di kuadran rezeki itu mengambil yang di atas ini teman-teman sebagai business owner. Jadi posisi saya dengan teman-teman itu sama, business owner. Ya, walaupun website ini kami yang mengelola, tetapi kawan-kawan adalah pebisnis juga gitu. Ya. Kalau dalam sejarah konvensional bisnis, maka kemudian kita akan temukan bahwa semakin banyak employee atau semakin banyak karyawan, maka akan menghasilkan uang yang besar, uang yang banyak. Namun kalau kemudian kita pelajari tentang bisnis yang berkembang saat ini, maka kita akan temukan bahwa ya semakin banyak tim atau kemudian mitra kita atau reseller kita, affiliate kita ya, maka insya Allah juga akan menghasilkan uang yang besar. Maka kemudian konsep inilah yang kemudian digunakan oleh kuadran rezeki. Apabila kemudian di bagian ya, business owner ini kita zoom, maka kita akan temukan bagian yang kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini adalah kuadran tentang model bisnis ya. Jadi di dalam bisnis sendiri itu kalau kemudian kita coba untuk petakan, ternyata ada beberapa bisnis yang modal besar ya, modal besar. Kemudian ada model bisnis yang memerlukan modal kecil. Selain dari modal, maka kita juga bisa petakan ya model bisnis itu dari keahlian. Ada bisnis yang memerlukan keahlian banyak, tapi ada juga bisnis yang kemudian tidak perlu memerlukan keahlian. Nah, kita coba sedikit bahas saja ya secara singkat. Kalau yang di sebelah kiri ini tentang membangun bisnis sendiri. Jadi modalnya besar, keahliannya juga banyak gitu ya. Di merekrut karyawan, kemudian merekrut marketing gitu ya. Dia harus punya marketing hebat. Kemudian menjalankan operasionalnya ya. Kemudian berhubungan dengan logistik, ya, supplier dan seterusnya. Itu perlu ilmu semua, kawan-kawan. Kita perlu ilmu semua di sini. Kemudian yang kedua adalah bagian untuk yang di atas ya. Ini adalah membeli franchise. Ya, membeli franchise. Dalam membeli franchise ini kita juga perlu modal besar ya, tapi tidak perlu keahlian. Kemudian yang berikutnya adalah
freelancer atau kreator, ini banyak keahliannya, banyak yang harus dikuasai gitu. Tapi biasanya tidak perlu modal besar. Ya mungkin nanti perlu modal untuk beli laptop atau kemudian beli mic ya yang bagus gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tentang mitra bisnis. Ini tidak perlu modal besar, juga tidak perlu keahlian. Maka kuadran rezeki itu posisinya di sini, kawan-kawan. Posisinya adalah menjadi mitra bisnis. Jadi kita semuanya adalah bagian dari mitra bisnis. Gitu. Nah, kalau kemudian mitra bisnis ini kita zoom lagi, maka kita akan temukan 4 model bisnis kemitraan ya. Yang pertama, kita mengenal dengan nama MLM, multi level marketing ya. Kemudian reseller, dropship, dan affiliate. Nah, kuadran rezeki berada di affiliate ini, kawan-kawan. Nah, kalau kemudian kita coba petakan, akan menemukan peta yang seperti ini ya. Nah, untuk di sebelah kiri ini cenderung modal besar ya, multi level marketing itu cenderung modal besar. Reseller itu juga perlu modal besar. Nah, yang di sebelah kanan itu affiliate dan dropship itu tidak memerlukan modal besar, tapi modalnya kecil. Untuk multi level marketing ya dan affiliate, posisi yang di atas ini ya sistemnya itu di lock. Jadi kalau kemudian kita ada akun ya misalkan bergabung dengan mereka, itu harus tahu, kawan-kawan harus tahu berapa sih komisinya gitu. Nah, untuk yang di bawah ini biasanya tidak di lock. Jadi tergantung ya, tergantung dari kita joinnya sebagai apa. Kalau joinnya sebagai agen, itu komisinya sedikit. Kalau kita join sebagai distributor, itu ya besar gitu kawan-kawan. Nah, itu harus dikaji. Ya, kawan-kawan harus mengkaji hal itu. Nah, kita berada di sini teman-teman, ya sistemnya kita lock ya, komisinya kita lock. Ya, kemudian tidak perlu modal besar. Nah, kawan-kawan tahu ya posisinya seperti itu ya, berada di mana sehingga nanti kita akan bergeraknya itu lebih mudah. Ya, kita tidak antipati dengan bisnis apapun ya kawan-kawan. Kita tidak antipati dengan bisnis multi level, reseller dan yang lain ya. Yang penting akotnya itu benar ya, akot dalam bisnis itu benar. Nah, berikut ini adalah percepatan rezeki ala kuadran rezeki. Jadi kawan-kawan cukup join ya, join, belajar di kelasnya. Join ini kalau bisa berbayar ya kawan-kawan, karena berbayar dan tidak itu bisa menentukan besarnya komisi nanti ya. Kemudian bareng-bareng syiar ya, syiar atau promosi. Maka potensi teman-teman itu cukup besar untuk per bulannya ya, bisa 10 juta per bulan, atau bahkan kalau misalnya strategi nanti itu bisa tepat, maka ini bisa tepat juga gitu, bisa lebih besar lagi gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian secara konsep dasar maka kita akan menggunakan konsep ini teman-teman. Ada 2 strategi yang mungkin nanti silahkan dipilih ya, boleh pakai salah satu atau kedua-duanya juga nggak apa-apa gitu ya. Yang pertama adalah strategi secara personal ya, strategi secara personal. Teman-teman boleh secara mandiri gitu. Nanti silakan ambil link ya, sesuai dengan style, gaya ya, marketing atau kemudian pengembangan bisnisnya. Kemudian nanti di copy link affiliate tersebut dan dibagikan gitu. Jadi silakan ya, sesuai dengan style gaya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara berjamaah. Maka kawan-kawan, saran kami adalah bergabung dengan grup support kita ya. Kawan-kawan nanti gabung di grup support ya, ada di bagian panduan ya, panduan affiliate. Di sana kita sediakan grup supportnya, ada di WA maupun di Telegram. Kemudian nanti kawan-kawan pantau ada event apa, insya Allah kita akan umumkan gitu ya. Kan kita umumkan kita akan ada event apa. Misalnya kita ngadakan Zoom, maka akan kita infokan ya, tanggal sekian kita akan ngadakan Zoom, temanya ini gitu ya. Kawan-kawan tinggal mengundang gitu. Bisa juga nanti kita ngadakan kulwah ya, kulwah.
Jadi kuliahnya akan kita umumkan bahwa tanggal sekian-sekian kita akan mengadakan kuliah WA. Nah, nanti kalau kemudian terjadi closing massal, maka kawan-kawan juga akan mendapatkan komisinya. Jadi tinggal mengikuti step by step saja, ya, dari A sampai Z, maka akan dapat komisi. Seperti itu. Jadi itu ada ya strategi sukses yang ada di kuadran rezeki. Nanti silahkan dipahami lagi, ya, diputar kembali, ya, kita berada di mana posisinya. Jadi kita ini bukan MLM ya kawan-kawan. Ya, tapi kita adalah affiliate. Strategi yang dilakukan, saran kami adalah dengan membagikan lead magnet, ya, yang free, yang gratis. Jadi produk-produk yang free yang disediakan oleh kuadran rezeki itu silahkan dibagikan, ya, dibagikan. Insya Allah nanti akan ada e-book, kemudian ada video presentasi, ada event webinar, ada kuliah WA, ya kan, tutorial dan panduan. Untuk tutorial dan panduan tidak usah dibagi ya, karena kita berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lebih ke dalam begitu ya. Nah, kemudian ingatkan untuk mitranya atau calon membernya itu, calon timnya itu untuk kemudian ikut event gitu ya, baik event webinar maupun event kuliah WA, seperti itu. Jadi kurang lebih begitu ya strategi kita. Itu dulu yang bisa kita bagikan di kesempatan video kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.